Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Lestari dengan NIM 20104111147. Di video kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah AIK 2 yang bertemakan hakikat ibadah. Sebelum itu, saya mempersilakan kepada rekan-rekan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Rizky, induk mahasiswa 20004111145. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Rizky Hadi Syafira, NIM 201041146. Nama saya Farhan Ardana, NIM 2010114158. Nama saya Faradita Natasya, NIM 201041173. Pengertian hakikat ibadah. Pengertian ibadah adalah kerendahan diri dan ketundukan kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya karena rasa cinta dan pengagungan kepadanya. Sedangkan pengertian hakikat ibadah dengan makna at-ta'abbud adalah perbuatan yang didorong oleh rasa cinta kepada Allah yang mencapai puncaknya sehingga muncul harapan atas kebaikan darinya. Sebagaimana ibadah juga didorong oleh puncak pengagungan terhadap Allah yang menjadikannya kerendahan diri kepadanya dan merasa takut dari hukumannya. Berikut pembahasan yang akan dibahas mengenai hakikat ibadah, yaitu yang pertama konsep ibadah, yang kedua macam-macam ibadah, yang ketiga hikmah dalam ibadah, yang keempat ibadah sosial. Konsep ibadah. Ibadah merupakan salah satu dimensi yang begitu asasi di dalam ajaran Islam. Dalam konsep ajaran Islam, manusia diciptakan tak lain dan tak bukan untuk beribadah kepada Allah. Ketiga, seseorang belum dikatakan beribadah kepada Allah kecuali bila ia mencintai Allah lebih dari cintanya kepada apapun dan siapapun juga. Keempat, ibadah artinya penghambaan diri kita sebagai makhluk dan Allah sebagai Tuhan kita, atau dengan kata lain segala sesuatu yang kita kerjakan dalam rangka mentaati perintahnya adalah ibadah. Ibadah merupakan salah satu dimensi yang begitu asasi di dalam ajaran Islam. Dalam konsep ajaran Islam, manusia diciptakan tak lain dan tak bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, untuk menyembah Allah dalam berbagai bentuk dan manifestasinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 21 yang artinya, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Ibadah meliputi apa saja yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, menyangkut segala ucapan dan perbuatan yang tampak dan tidak tampak, seperti sholat, zakat, puasa, menunaikan ibadah haji, berkata yang baik dan benar, belajar silaturahmi, dan membaca Al-Quran, berdagang, dan lain sebagainya. Berikut macam-macam ibadah. Pada dasarnya, ibadah bukan hanya berupa salat, zakat, puasa, dan haji. Ibadah terdiri dari ibadah khusus dan atau ibadah mahdah dan ibadah umum atau gairu mahdah. Ibadah khusus adalah bentuk ibadah langsung kepada Allah yang macam dan cara melaksanakannya ditentukan oleh syarat, ditetapkan oleh Allah atau dicontohkan oleh Rasulullah. Ibadah khusus inilah yang bersifat tetap dan mutlak. Cara melaksanakannya sangat ketat, yaitu harus sesuai dengan contoh Rasulullah. Macam-macam ibadah khusus adalah salat termasuk di dalamnya, taharah sebagai syaratnya, puasa, zakat, dan haji. Baik umum maupun khusus merupakan konsekuensi dan implementasi
dari keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam dua kalimat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ibadah umum atau ibadah gairu mahda merupakan bentuk hubungan manusia dengan manusia atau manusia dengan alam yang memiliki makna ibadah, menjalani kehidupan untuk memperoleh keridaan Allah dengan mentaati syariahnya dengan contoh yaitu bekerja, mencari nafkah untuk mencukupkan kebutuhan hidup dari diri pribadi dan orang yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, untuk memudahkan pemahaman, para ulama menetapkan kaidah ibadah umum, yaitu semua boleh dikerjakan kecuali yang dilarang Allah dan Rasulnya. Hikmah dalam ibadah. Di sini ada 11 hikmah dalam ibadah, yakni yang pertama ialah tidak syirik, yang berarti seseorang hamba yang sudah berketetapan hati untuk senantiasa beribadah menyembah kepadanya, maka ia harus meninggalkan segala bentuk syirik. Yang kedua ialah memiliki ketakwaan, yang dimana ada dua hal yang melandasi manusia menjadi bertakwa, yaitu karena cinta atau karena takut. Ketakwaan yang dilandasi cinta timbul karena ibadah yang dilakukan manusia setelah merasakan kemurahan dan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, terhindar dari kemaksiatan. Terhindar dari kemaksiatan di sini ialah ibadah memiliki daya pensucian yang kuat sehingga dapat menjadi tameng dari pengaruh kemaksiatan. Tetapi keadaan ini hanya bisa dikuasai jika ibadah yang dilakukan berkualitas gitu. Dan yang keempat, berjiwa sosial. Sebagai contoh, ketika melakukan ibadah puasa, kita merasakan rasa laparnya yang biasa dirasakan oleh orang-orang yang kekurangan, sehingga mendorong kita lebih memperhatikan orang-orang dalam kondisi ini. Dan yang kelima ialah tidak kikir, yang dimana hamba yang mencintai Allah Subhanahu wa taala senantiasa dalam menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ia menyadari bahwa miliknya adalah bukan haknya, tetapi ia juga memanfaatkan untuk keperluan semata-mata sebagai bekal di akhirat, yang diwujudkan dalam bentuk pengorbanan harta untuk keperluan umat. Dan yang keenam, terkabulnya doa-doa. Hamba yang didengar dan dikabulkan doa-doanya hanyalah mereka yang dekat dengannya melalui ibadah untuk selalu menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh, menambah saudara. Di sini menambah saudara di sini ialah ibadah selayaknya dikerjakan secara berjamaah. Karena setiap individu pasti memerlukan individu yang lain. Dan ibadah yang dikerjakan secara berjamaah memiliki derajat yang lebih tinggi dari berbagai seginya, terutama terciptanya jalinan tali silaturahmi. Yang kedelapan, memiliki kejujuran. Ibadah berarti berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang menjalankan ibadah berarti ia selalu ingat Allah Subhanahu wa taala dan merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasinya, sehingga tidak ada kesempatan untuk berbohong. Yang sembilan, berhati ikhlas. Allah Subhanahu wa taala menilai amal ibadah hambanya dari apa yang diniatkan. Jadi, lakukanlah dengan ikhlas dan berkualitas. Yang 10, memiliki kedisiplinan. Ibadah harus dilakukan dengan dalam rutin atau teratur gitu. Jadi kita melaksanakannya dengan khusyuk, terjaga dan semangat. Dan yang terakhir, sehat jasmani dan rohani. Sebagaimana contoh hamba yang beribadah menjadikan gerakan sholat sebagai senamnya, puasa menjadi sarana diet yang sehat, membaca Al-Quran sebagai sarana terapi kesehatan mata dan jiwa. Ibadah sosial. Di dalam Islam, ibadah sosial lebih dikenal dengan istilah muamalah atau hubungan
antara seorang muslim dengan lingkungan sekitarnya. Ibadah sosial menyangkut hubungan antara manusia dengan manusia dalam rangka mencapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun jenis ibadah sosial yang bisa secara mudah dilakukan oleh seorang muslim yaitu sedekah dan zakat. Sedekah merupakan ibadah sosial mencakup sumbangan orang per orang terhadap pihak yang tidak mampu, sumbangan bencana sosial dan lain sebagainya yang dilakukan secara ikhlas tanpa pamrih, maka akan dinilai sebagai ibadah sosial yang mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan zakat hukumnya wajib. Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah sosial yang mampu mengentaskan kemiskinan umat. Bukan hanya umat Islam, apabila semua yang mau menunaikan zakat, maka umat manusia akan makmur, meskipun mereka bukan muslim. Berikut kesimpulan dari materi hakikat ibadah. Yang pertama, ibadah itu merupakan penghambaan diri kita sebagai makhluk dan Allah sebagai Tuhan kita, atau dengan kata lain segala sesuatu yang kita kerjakan dalam rangka mentaati perintah-perintahnya. Yang kedua, ibadah itu terdiri dari ibadah khusus atau ibadah mahdoh dan ibadah umum atau yang disebut dengan ibadah goiru mahdoh. Yang ketiga, hikmah ibadah itu diantaranya adalah tidak syirik, memiliki ketakwaan, terhindar dari kemaksiatan, berjiwa sosial, tidak kikir, terkabul doa-doanya, memiliki kejujuran, berhati ikhlas, memiliki kedisiplinan, dan sehat secara jasmani dan rohani. Kesimpulan yang terakhir adalah semua ibadah dalam Islam itu berkaitan erat dengan hubungan sosial atau hubungan dengan sesama manusia di dalam Islam. Ibadah sosial itu lebih dikenal dengan istilah muamalah atau hubungan antara seorang muslim dengan lingkungan sekitarnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.